Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Silva Oktarina dari kelas 4B1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini, saya akan menjelaskan 8 prinsip pengembangan kurikulum. Mari disimak. Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Yang dimaksud dengan prinsip relevansi yaitu adanya kesatuan antara hasil pendidikan tersebut dengan tuntutan yang ada di masyarakat. Yang dimaksud hasil pendidikan tersebut yaitu hasil dari lulusan sekolah tersebut. Prinsip relevansi dibagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan ada relevansi eksternal. Relevansi internal yaitu menunjukkan suatu kebutuhan dalam kurikulum. Relevansi eksternal yaitu proses pengembangan kurikulum hendaknya disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar siswa. Yang kedua yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yaitu efektivitas dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan masalah sejauh mana hal-hal yang direncanakan dapat terlaksana. Ketiga yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berhubungan dengan antara tenaga, waktu, suara, biaya yang dikeluarkan, dan hasil yang diperoleh. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisiensi dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat bekerja secara optimal. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan. Keseimbangan ini harus seimbang antara keseimbangan antara sekolah dan keseimbangan antara berbagai bidang studi. Keseimbangan antara tingkat sekolah yaitu bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah, tingkat harus diajarkan lagi bagi jenjang yang lebih tinggi. Keseimbangan antara bidang studi menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain. Sehingga prinsip keseimbangan itu bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan keseimbangan hubungan antara materi pelajaran berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Prinsip fleksibilitas ini mengajarkan bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. Kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Yang keenam yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip yang berorientasi pada tujuan sebelum bahan ditentukan, maka yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuannya terlebih dahulu. Yang ketujuh yaitu prinsip pendidikan sumber hidup. Pendidikan sumber hidup atau PSH adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Asas pendidikan sumber hidup merumuskan bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Yang kedelapan yaitu prinsip sinkronisasi. Dengan prinsip sinkronisasi dimaksudkan adanya sikap yang seirama, searah, dan satu tujuan pada semua yang disarankan oleh kurikulum. Prinsip sinkronisasi implikasi dari prinsip ini adalah bahwa semua kegiatan baik kurikulum maupun ekstrakurikuler harus diusahakan secara keseluruhan dan kesetujuan, tidak boleh menyimpang atau saling bertentangan. Itulah 8 prinsip dalam perkembangan kurikulum. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.